Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Juni 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MGL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara, para pemirsa Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB, dari komunitas Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-9, saya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pemirsa Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus.
saya memberi judul renungan hari ini, Persahabatan Tanpa Akhir. Mengawali renungan hari ini, saya mengingat perkataan Santo Yohanes Maria Vianney kepada umat di parokinya. Bunyi perkataannya adalah seperti ini: "Wahai umatku yang terkasih, marilah kita berusaha untuk sampai ke surga. Di sana kita akan bertemu dengan Allah. Betapa bahagianya kita. Jika paroki ini bertobat, kita akan pergi ke sana dalam sebuah prosesi, di mana pastor paroki sebagai pemimpin prosesi itu. Kita harus pergi ke surga." Sesungguhnya kata-kata ini memang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Santo Yohanes Maria Vianney sedang meyakinkan kita semua akan sosok Allah yang kita imani bersama. Dialah Allah yang hidup, sekaligus Allah orang-orang hidup, bukan Allah orang-orang mati. Perkataan Orang Kudus ini juga sekaligus membuka wawasan kita untuk memahami pesan Injil yang tadi kita dengar bersama. Tadi kita mendengar kisah Injil tentang perjumpaan antara orang-orang Saduki dan Tuhan Yesus. Sesungguhnya siapakah orang-orang Saduki itu? Orang-orang Saduki merupakan sekelompok orang atau kaum aristokratif Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Mereka itu umumnya bertanggung jawab terhadap ibadah yang diterapkan di dalam bait suci sebagai kaum imam, di mana nyaris seluruh imam-imam itu bisa digolongkan sebagai kaum Saduki. Tentu saja tidak semua orang Saduki itu adalah imam di dalam bait suci. Mereka juga memiliki kaum awam yang kaya, yang juga banyak di antara mereka menjadi tuan-tuan tanah. Salah satu ciri khas orang-orang Saduki adalah bahwa mereka itu tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Kaum Saduki memiliki jalan yang sangat berbeda dengan para ahli Taurat, kaum Farisi, dan kaum Eseni yang percaya akan sebuah kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Lalu apa yang kaum Saduki kehendaki dari Yesus? Mereka memberi sebuah kasus kepada Yesus tentang perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat sendiri merupakan perkawinan saudara laki-laki dari suami. Maka jika sang suami itu meninggal tanpa anak, maka adiknya diharapkan akan menikah atau menikahi istrinya. Dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak dari suami yang pertama. Jadi ini sebuah kasus yang umum pada waktu itu, dan orang-orang Saduki mau mencobai Yesus. Nah, kasus yang diberikan adalah ada 7 orang bersaudara yang menikah secara levirat dengan satu perempuan saja. Dan ketujuh laki-laki ini tidak meninggalkan keturunan sampai mereka semua mati. Dan perempuan ini juga akhirnya mati. Pertanyaan dari kaum Saduki kepada Yesus adalah, pada hari kebangkitan nanti, bila mana mereka semua itu bangkit, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristirahatkan dia. Mereka bukan hanya mencoba Yesus, tetapi mereka juga membutuhkan jawaban pasti dari Yesus. Kaum Saduki sebagaimana dikatakan di atas bahwa mereka tidak percaya
akan kebangkitan tubuh orang mati menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan ini berarti mereka tidak dapat membayangkan sebuah surga di luar apa yang dapat mereka lihat dengan mata telanjang. Nah, saudara-saudariku, bukankah kita juga seringkali serupa dengan mereka? Sadar atau tidak sadar, kita tidak mengenal realitas rohani karena kita mencoba membuat surga menjadi gambaran duniawi yang dapat kita sentuh dan lihat. Orang-orang Saduki ini datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan yang membuat kebangkitan terlihat begitu konyol. Orang Saduki tidak percaya akan adanya makhluk abadi, baik manusia, malaikat, atau roh-roh jahat. Agama mereka secara harfiah didasarkan pada gambaran duniawi tentang surga yang berakhir dengan kematian. Pokoknya setelah kematian habis, selesai, tuntas. Tuhan Yesus menanggapi argumen orang-orang Saduki ini dengan menunjukkan fakta tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Kitab suci memberikan buktinya. Dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 6, Allah sendiri menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah adalah sahabat bagi Abraham, Ishak, dan Yakub ketika mereka itu hidup di bumi ini. Dan persahabatan dengan Allah itu tidak akan berakhir dengan kematian. Mari kita mengingat Raja Daud dalam kitab Mazmur. Dia juga berbicara tentang realitas kehidupan kekal bersama dengan Allah. Misalnya dalam kitab Mazmur bab 73 ayat 23 dan 24. Kita berdoa melalui kata-kata Daud seperti ini. Aku senantiasa menyertai Engkau. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihat-Mu, dan sesudah itu Engkau akan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lagi-lagi kita melihat ide yang jelas tentang kehidupan kekal, dan ini tentu berhubungan dengan kebangkitan badan. Sebagai pengikut Kristus, melalui kebangkitan Kristus kita juga dapat bangkit kembali menuju kehidupan kekal bersama Allah. Roh Kudus menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran kekal tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan dan kehidupan yang ingin dibagikannya kepada kita untuk selama-lamanya. Santo Paulus mengutip dari kitab Nabi Yesaya bab 64 ayat 4 dan 65 ayat 17 ketika dia mengatakan begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yaitu apa yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah telah menyatakannya kepada kita melalui Roh Kudus. 1 Korintus bab 2 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudariku, janji Firdaus, sebuah kebahagiaan surgawi dan kehidupan yang tak berkesudahan atau kehidupan kekal dengan Allah yang Maha Pengasih memang berada di luar jangkauan kita sebagai manusia. Kita baru saja mulai mencicipi buah sulungnya. Pertanyaannya bagi kita, apakah Anda percaya kepada kitab suci? Dan apakah Anda mengetahui kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang juga memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal? Mari kita semua menjauhi perkataan kamu sesat dan berusaha menjadi kamu adalah sahabat-sahabatku. Persahabatan dengan Tuhan Allah, orang hidup, adalah
sebuah persahabatan tanpa akhir. Mari kita berusaha menjadi sahabat-sahabat Yesus. Mari kita berusaha menjadi sahabat-sahabat Bapa yang satu dan sama di surga. Marilah berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh menjadi Allah yang hidup bagi kami. Engkau juga memberikan hidup abadi kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kesesatan yang menghalangi kami untuk hidup abadi bersama denganmu. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami untuk selalu setia sebagai pengikut putramu di dunia ini. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Juni 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.